Here we go. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Zai Maritim. Ya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca buku tabel pasang surut. Ya, ini adalah salah satu publikasi yang penting yang harus ada di atas kapal dan juga harus update ya teman-teman. Ini udah tahun 2024 dan kita sudah meminta kemarin buku yang terupdate, maka ini baru datang ya. Sebagai officer atau Molim 2 di atas kapal memiliki tanggung jawab untuk mengupdate buku-buku publikasi yang ada di atas kapal dan melengkapi. Salah satunya yang paling penting dan tidak kalah penting adalah buku yang sekarang kita akan bahas, yaitu daftar pasang surut. Sebelum kita melaju lebih jauh, maka saya sarankan kepada teman-teman sebelum melihat isi detail daftar pasang surut untuk membaca terlebih dahulu daftar-daftar isi atau informasi-informasi yang ada di dalam buku ini ya. Contohnya di sini adalah pendahuluan. Di sini ada pembagian zona waktu, metode prediksi, dan cara membaca tabel. Nah, ini saya sarankan karena di sini supaya kita tidak ketinggalan informasi-informasi yang ada di dalam buku tersebut sebelum kita membuka tabel di mana suatu daerah kita layari. Ya, kira-kira seperti itu. Pertama-tama kita masuk ke peta wilayah lingkungan laut Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah 1, 2, 3, dan 4. Ya, oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ya, pembagian wilayah waktu Indonesia. Teman-teman bisa lihat bahwa Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu GMT plus 7, GMT plus 8, dan GMT plus 9. Nah, satu hal juga yang perlu diketahui, teman-teman, di sini ada Sumatera, Pulau Sumatera, kemudian dikasih nomor yang melingkar warna-warna merah ya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan daftar isi, adalah bisa dibilang pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Misalnya langsung saja ya, misalnya nomor 1 ini kan ujung Sumatera. Nah, kita akan buka daftar isinya. Maka nomor 1 adalah Sabang ya. Nah, ini dia. Nomor 1 Sabang, kemudian nomor 2 adalah Malahayati. Jadi ini daerah yang di ujung Sumatera itu. Nah, itu dia. Nah, ini juga bisa mempermudah kita, nomor-nomor yang melingkar bulat warna merah itu mempermudah kita untuk mencari nama suatu tempat. Misalnya kita berlayar di Pontianak. Nah, ini Kalimantan ya. Kita coba lihat nomor 42. Ini kan Pontianak di sebelah sini. Nah, kita akan lihat di daftar isi. Nah, nomor 42 kita lihat. Nomor 42. Nah, ini dia, pas. Pontianak. Ya, jadi kira-kira begitu ya, teman-teman. Oke. Halaman selanjutnya, ini adalah rute pelayaran nasional ya. Kemudian daftar isi. Nah, ini dia. Daftar isi pasang surut. Sini sudah terdaftar semuanya, tertata dengan rapi. Teman-teman tinggal memilih daerah mana yang teman-teman layari ya, atau yang sedang dikunjungi saat ini. Kali ini saya akan memberikan contoh. Kita akan mencari daftar pasang surut sebuah daerah, yaitu
Pontianak ya. Nah, pertama kita akan pergi ke daftar isi, kita akan melihat Pontianak ya. Kita lihat nomor berapa yang ada alur pelayaran Pontianak. Nah, ini nomor 42, kemudian halamannya 298. Ini ya, 298. Langsung kita buka, cari halaman 298. Oke. 243, 275, 298. Oke, dapat. Nah, ini dia. Pontianak ya. Nah, ini ada posisi lintang bujur, kemudian waktu, dia di zona GMT plus 7, tipe pasang surut, kemudian ada koreksi bulanan. Nah, di sini kalau misalnya ada koreksi-koreksi bulanan, maka akan tertulis di sini ya. Kalau dari Berita Pelaut Indonesia di sini ditulis keterangan-keterangan yang dikutip dari Berita Pelaut Indonesia diumumkan setelah penerbitan daftar pasang surut. Nah, bila ada koreksi-koreksi maka akan ditulis di sini. Nah, oke. Sekarang bulan Januari. Nah, kita lihat. Oke. Sekarang bulan Januari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bulannya ya. Nah, ini ada bulan, kemudian ini ada waktu atau time. Nah, Pontianak masuk pada zona waktu GMT plus 7. Nah, kemudian ada lintang bujur di sini. Dan ini ada huruf T ya, para huruf T dan J. T itu adalah tanggalnya ini yang secara vertikal ke bawah, tanggal 1 sampai 31. Kemudian J itu adalah menunjukkan jam. Ya, dari jam 1 sampai jam 24. Ya, oke. Contohnya kita akan memasuki ya, suatu alur Pontianak tanggal 10 jam 10.00 pagi ya. Tanggal 10 kita bisa lihat di sini tanggalnya ya, ini tanggal 10 dan jam 10. Ya, ini kita tandai dulu. Tanggal 10 dan jam 10, maka tinggi air pada saat itu adalah 1,3. Nah, ini dia 1,3, ini contoh ya. Nah, tinggi air yang dimaksud di sini adalah 1,3 meter atau 130 cm. Jadi satuannya itu meter ya, teman-teman. Nah, 1,3 ini ditambahkan dari rata-rata kedalaman air laut yang ada di peta. Jadi misalnya kedalaman air laut yang ada di peta, sampean bisa lihat itu 5 meter, maka ditambah dengan 1,3 menjadi 6,3 meter pada jam 10 tanggal 10 yang ini. Nah, kemudian kita bisa perhatikan di sini ada yang ada tanda bintang. Nah, ini ada tanda bintang ya. Ada 2. Maka itu artinya adalah tinggi air tertinggi dan tinggi air terendah, atau bisa dibilang pasang tertinggi dan surut terendah ya, teman-teman. Nah, pada hari ini tanggal 10 jam 10, maka tinggi air tertinggi adalah 1,6 yang ada bintangnya, dan tinggi air terendah adalah 0,4 meter. Nah, untuk pergerakan apakah dia pasang atau surut, maka teman-teman bisa melihat di sini ini 0,9 ya, 1,1, 1,3 sampai 1,6, maka di sini akan bergerak pasang. Nah, dari sini adalah bergerak pasang, kemudian dari 1,6 menjadi 1,5, 1,3, 1,0 itu akan bergerak surut. Bergerak surut sampai surut terendahnya yaitu jam 21. Nah, surut terendahnya 0,4. Nah, jadi dari pagi sampai siang itu akan bergerak pasang, maka dari siang sampai sore atau malam dia akan bergerak surut. Nah, oke teman-teman, saya rasa sudah cukup, dan saya minta agar teman-teman untuk memperhatikan tinggi air di suatu daerah yang sedang kita layari supaya kapal kita tetap aman ya. Terlebih-lebih sebuah kapal yang memiliki draft-draft yang dalam dan alur yang
dangkal. Nah, harap diperhatikan pasang surutnya supaya kapal tetap aman untuk berlayar dan tidak kandas ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa kembali untuk video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel Zai Maritim terus berkembang untuk membagikan informasi-informasi tentang pelaut. Terima kasih.